Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar GIPDI LSAD Magelang. Allah kita dahsyat, Allah kita perkasa, Allah kita maha besar dan maha kasih di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mengucap syukur pada hari ini saya Bapak Ibu Saudara sekalian kembali menikmati Renungan 79. Sama-sama Bapak Ibu Saudara kita membaca firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 4. Saya mengajak kita bersama-sama membuka kebenaran firman Tuhan dalam Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 saya akan bacakan ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena namamu semuanya itu telah ada dan diciptakan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang menyembah Allah yang berdaulat. Menyembah Allah yang berdaulat. Kalau kita belajar di dalam Wahyu 4 ayat yang kita sudah baca bersama dalam ayatnya yang ke-11. Mengatakan bahwa ada tua-tua yang melemparkan mahkota mereka kepada Tuhan dan mereka menyembah Allah. Dalam pasal 4 ini adalah firman Tuhan yang berisikan penglihatan Yohanes tentang Allah atas segenap isi dunia ini, di mana segala sesuatu yang terjadi pada akhir zaman diperlihatkan oleh Allah dan disaksikan, dilihat oleh Yohanes. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Yohanes dapat lihat di dalam kitab Wahyu ini, firman Tuhan yang kita baca, bukanlah Yohanes melihat secara langsung tentang pribadi Allah, karena tidak ada seorang pun manusia yang sanggup memandang Allah. Dia Allah yang penuh dengan kemuliaan. Dia Allah yang penuh dengan kesucian. Siapapun dia tidak sanggup memandang Allah. Tetapi apa yang dikatakan di dalam pasal 4, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dari ayat 1 sampai ayat 11. Penglihatan-penglihatan yang dilihat oleh Yohanes adalah penglihatan-penglihatan tentang simbol-simbol yang menjelaskan tentang kerajaan Allah. Menjelaskan tentang pribadi Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menyembah Allah yang berdaulat. Di dalam ayat 11 dikatakan, saya baca di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ayat 11 yang kita sudah baca dikatakan bahwa ya Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya telah jadi. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita membayangkan kerajaan Allah, pribadi Allah yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu kudus. Membayangkannya dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Lalu kita memikirkan tentang pribadi Allah. Dia adalah seseorang yang luar biasa. Dia seseorang yang tidak terkatakan. Karena Dia Allah yang maha dahsyat. Dan dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat pertama di mana Yohanes dipanggil, marilah kemari, ayo naiklah. Yohanes dipanggil untuk menyaksikan penglihatan tersebut. Dan pada ayat yang kedua Yohanes pun melihat hal-hal secara rohani. Pada ayat-ayat berikut menjelaskan tentang simbol-simbol tentang sifat Allah yang dilihat oleh Yohanes. Yang pertama pada ayatnya yang kedua. Ayat yang kedua berkata, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri. Saya ulangi, sebuah tahta terdiri di sorga dan di tahta itu duduk seseorang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tentang tahta yang dilihat oleh Yohanes ini merupakan gambaran dari kedaulatan Allah, dari kuasa Allah yang mutlak atas surga, bumi dan seluruh yang ada.
di jagat raya ini. Menunjukkan kedaulatannya, kekuasaannya, kepemilikannya. Dijelaskan tentang tahta Allah, dan pada ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa ada pelangi yang melingkari di belakang tahta tersebut. Ini menunjukkan tentang anugerah Allah, rahmat Allah kepada umat manusia. Di mana kalau kita juga mempelajari lebih dalam lagi bahwa pelangi ini menandai zaman di mana Nuh ketika air bah itu telah berakhir, di mana Allah memberikan perjanjian kepada Nuh bahwa dunia ini tidak akan dihukum lagi dengan air bah, tetapi dengan api. Pelangi itu menunjukkan rahmat Allah kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih setia Allah menunjukkan bahwa akan ada penghukuman bagi orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah yang Maha Kuasa. Akan ada penghukuman bagi orang-orang yang tidak mengindahkan kasih-Nya yang begitu dalam dan besar di dalam kehidupan saya, kehidupan kita semua. Dan juga dijelaskan selain pelangi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, laut yang dalam dikatakan bagaikan kaca, begitu luasnya. Ini menandakan dunia yang penuh dengan kejahatan telah ditaklukkan di bawah kaki anak domba. Telah takluk di bawah kuasa Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di mana dunia ini yang telah melakukan pemberontakan, penolakan, bahkan penghinaan kepada Allah yang Maha Kuasa telah ditaklukkan dan ada di bawah kakinya. Sungguh penglihatan yang dilihat oleh Yohanes adalah hal yang luar biasa sekali. Dan kita belajar Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dikatakan pada ayat yang ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada laut kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Luar biasa sekali. Dikatakan lautan bagaikan kristal. Lautan kaca. Ini membuktikan bahwa begitu luasnya dunia ini, tetapi telah takluk di bawah kaki Tuhan. Pada ayatnya yang ketiga, di mana dijelaskan tentang kemuliaan Allah. Saya bacakan ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dia yang duduk di atas tahta itu menampakkan bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Bapak Ibu, 3 hal yang dilihat oleh Yohanes tentang zamrud, yaspis, dan batu sardis itu dikatakan bahwa ini melambangkan kemuliaan Allah yang begitu indah, begitu mengagumkan, begitu mempesona. Dan yang terakhir, Yohanes melihat penglihatan di mana Allah mengizinkan Yohanes melihatnya bahwa ada tua-tua. Pada ayat yang ke-10 dikatakan ada 24 tua-tua yang duduk di depan tahta itu. Mereka memuji Allah, mereka memuliakan, mengagungkan Raja di atas segala raja. Dan ketika mereka menyembah sujud di hadapan yang Maha Kuasa, mahkota yang mereka sudah terima sebagai anugerah, sebagai hadiah dari segala perbuatan mereka ketika mereka masih hidup di dunia ini, mereka kembalikan, mereka lemparkan ke hadapan tahta itu. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena tua-tua itu mereka merasa di dalam kehidupannya dan mereka memahami bahwa mereka sungguh tidak layak untuk menerima penghormatan, menerima kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada mereka. Mahkota yang mereka sudah terima, mereka lepas. Mereka berkata, hanya Engkau yang layak menerima kuasa, menerima kemuliaan. Karena Engkau yang melakukan semua ini. Karena Engkau yang menciptakan semuanya. Sehingga semua telah ada. Dan mereka sungguh menyadari
bahwa kemuliaan yang Allah berikan, bahkan keselamatan yang mereka terima, itu adalah perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Sehingga mereka menyadari bahwa mereka sungguh tidak layak untuk menerima mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita sangat merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang berhak untuk harus diberkati? Apakah kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang berhak untuk menerima kemuliaan Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Apapun yang terbaik yang Tuhan sudah anugerahkan bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah kemurahan Tuhan. Itu adalah rahmat Tuhan yang kita terima. Segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang baik, bahkan keselamatan yang kita terima, itu adalah karya Allah yang indah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari sujudlah di hadapan Tuhan. Sembahlah Dia, bersyukur, berterima kasih buat rahmatnya, buat kasih setianya. Di dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini Allah sudah pelihara. Allah sudah nyatakan hal-hal yang besar. Hal-hal yang mungkin di luar kekuatan kita. Tuhan lakukan. Dan kalau kita dapat mengalami segala sesuatu yang baik, yang nikmat untuk kita nikmati, mari kita kembalikan ucapan syukur itu hanya kepada Tuhan. Kita mengikuti teladan tua-tua yang disaksikan oleh Yohanes melalui penglihatannya. Karena hanya Allah yang layak disembah. Dia adalah Allah yang layak kita sembah. Sebab Dia Allah yang berdaulat, yang berkuasa di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79 selama tahun 2022. Kiranya kita semua semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Doakan Renungan 79 menjadi berkat bagi lebih banyak orang di tahun yang baru. Seluruh hamba Tuhan dan staf multimedia Renungan 79 GPDI El Shaddai Magelang mengucapkan selamat Hari Natal 2022 dan selamat Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu, bahwasannya Engkau adalah Allah kami yang layak untuk kami sujud, kami sembah, kami agungkan, karena Engkau Allah yang layak menerima segala kuasa, kemuliaan, hormat. Engkaulah Allah yang kami muliakan di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami, bahkan sampai hari ini. Dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Rahmat dan kasih setia-Mu selalu baru bagi kami. Tuhan, kami berdoa, kami mohon jamahan dan pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan dan saudara-saudara kami yang sedang menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan mereka, baik masalah ekonomi, baik mereka yang membutuhkan pemulihan oleh karena sakit Tuhan. Dan juga kami berdoa buat saudara kami yang dalam pemulihan sakit kaki, operasi lepas pen. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat itu Tuhan. Dan kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Kami juga Tuhan berterima kasih kepadamu, ucapan syukur atas pelayanan Renungan 79 selama tahun 2022. Kami berdoa untuk pengembangan pelayanan dapat menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa. Banyak orang diberkati, banyak orang dapat menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Kami mengucap syukur semua itu akan terjadi karena Engkau Allah sendiri yang akan mengerjakan bagi kami umat-Mu. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPDI El Shaddai Magelang sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman, kebajikan, kepada kebajikan, pengetahuan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.